teman-teman, salam dan bahagia. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami tentang penerapan teori pembelajaran behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme. Dengan saya, Pelagius Abi. Saya Fitria Besta. Saya Maria Pascalia Owa. Saya Intan Rosario Mau. Saya Agustina Abibi Silap. Saya Priska Nalami. Penerapan teori behavioristik di dalam kelas tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuatkan oleh pendidik atau guru agar peserta didik mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidik atau guru. Penerapan teori behavioristik di dalam kelas memiliki langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Antara lain, yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi yang lebih sederhana sampai pada materi yang lebih kompleks. Yang kedua, guru atau pendidik lebih banyak memberikan contoh yang berupa instruksi selama mengajar saat pendidik melihat adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka pendidik akan segera melakukan perbaikan. Yang ketiga, pendidik memberikan banyak training dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasan seperti yang diinginkan oleh guru terhadap peserta didik itu sendiri. Dan yang keempat, itu melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat dari peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, pendidik dituntut memiliki kemampuan dalam memberikan penguatan atau reformance, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif peserta didik. Sekarang kita masuk pada penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas, di mana seorang pendidik atau guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas selama proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang apa saja yang telah mereka lakukan setiap hari. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan materi yang telah dipaparkan. Yang ketiga, membantu siswa untuk menemukan solusi baru suatu masalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meminta siswa memberikan penjelasan tentang ide dan pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide dapat terhubung. Yang keenam, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam penyampaian materi. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas. Penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas harus berdasarkan pada pandangan konstruktivisme, di mana pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Nah, pemahaman perkembangan semakin kuat apabila selalu diuji melalui pengalaman-pengalaman baru yang didapat. Adapun langkah-langkah penerapan teori konstruktivisme ini di dalam kelas, yaitu yang pertama, pendidik didorong untuk berpikir mandiri, berarti pendidik telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Para peserta didik yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan barulah kemudian menganalisis serta menjawabnya. Berarti mereka telah mengembangkan tanggung jawab mereka terhadap proses belajar mandiri mereka itu sendiri dengan memecahkan permasalahan yang ada.
Yang kedua, pendidik mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk meresponnya. Di sini, peserta didik berpikir secara reflektif dan memerlukan waktu yang cukup. Dan sesering mungkin, mereka melihat kembali pada dasar gagasan-gagasan komentar dari orang lain. Di sini juga, cara pendidik mengajukan pertanyaan dan cara peserta didik merespon dan menjawab akan mendorong mereka mampu membangun keberhasilan dan melakukan penyelidikan atas informasi yang diterima atau permasalahan-permasalahan yang ada. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Di sini, pendidik yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Di sini juga, pendidik mendorong untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, dan juga justifikasi untuk mempertahankan gagasan atau pemikiran mereka. Yang keempat, peserta didik terlibat secara aktif di dalam dialog atau diskusi. Nah, dialog atau diskusi di sini merupakan interaksi sosial yang terjadi di dalam kelas yang bersifatnya intensif, sangat membantu siswa untuk mampu mengubah dan menguatkan gagasan-gagasan mereka. Di sini, jika mereka melihat kesempatan untuk mengemukakan apa yang ada di dalam pikiran mereka dan apa yang mereka dengarkan dari gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuan mereka sendiri yang didasarkan atas pemahaman yang mereka dapatkan. Jika mereka merasa nyaman dan aman untuk mengemukakan gagasan-gagasan tersebut, maka dialog yang sangat bermakna akan tercipta di dalam kelas itu sendiri. Yang kelima, peserta didik terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadi adanya diskusi di dalam kelas. Jika diberikan kesempatan untuk menyusun berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan hipotesis tentang informasi maupun kejadian yang sedang dialami oleh mereka. Nah, di sini guru yang menerapkan teori pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis mereka di sini, terutama melalui diskusi kelompok dan juga pengalaman nyata yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir, proses penerapan untuk teori konstruktivisme adalah peserta didik menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi yang interaktif. Di sini proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para peserta didik dalam mengamati dan menganalisis fenomena yang terjadi pada alam dan sesuai pada kenyataan. Nah, di sini juga pendidik kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstrak-abstrak atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi secara bersama-sama. Saya akan membawakan materi terkait model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme yang terbagi dalam 4 model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran inquiry learning, di mana kegiatan pembelajaran ini akan memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian. Dalam model ini, peserta didik akan diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Adapun sintaks dari model pembelajaran inquiry learning ini, yang pertama adalah tahap orientasi, di mana langkah ini digunakan untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Di sini guru akan merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah. Langkah yang kedua adalah merumuskan masalah. Ini melingkupi tantangan apa yang harus dicari, jawabannya terkait permasalahan yang diangkat. Lalu yang ketiga ini adalah merumuskan hipotesis. Pendidik ini diminta jawaban sementara atau dugaan sementara dari peserta didik terkait permasalahan yang akan dibahas bersama. Yang keempat adalah tahap pengumpulan data.
Selanjutnya, setelah peserta didik memiliki dugaan sementara terhadap penyebab permasalahan, ini kemudian selanjutnya peserta didik diminta untuk mencari data pendukung sebagai proses pembuktian hipotesis tersebut. Lalu yang kelima adalah menguji hipotesis. Nah, dari data yang sudah terkumpul, selanjutnya akan digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis awal, sehingga akan dapat dibuktikan apakah hipotesis tersebut benar atau salah. Lalu yang kelima adalah merumuskan kesimpulan. Pada langkah ini, siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis sehingga dapat mencapai kesimpulan yang akurat. Materi selanjutnya yaitu model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi peserta didik sebagai awal pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran problem based learning. Nah, tahap yang pertama yaitu proses orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada tahap ini peserta didik diberikan permasalahan oleh guru. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, kemudian memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah dan mengajukan masalah. Nah, tahap yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Nah, pada tahap ini guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, kemudian membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, dalam tahap ini guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, pada tahap ini guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Tahap yang keenam yaitu tahap generalisasi atau menarik kesimpulan. Nah, dalam tahap ini guru menuntun siswa untuk menarik kesimpulan dari temuan, tafsiran, dan pembuktian yang telah dipresentasikan oleh siswa untuk mendapatkan suatu gambaran atau jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh siswa dalam setiap kelompok. Model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran project based learning. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis project, yaitu yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Jadi sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait dengan materi yang akan diajarkan. Pertanyaan tersebut bisa berupa studi kasus di dunia nyata yang kemudian akan dilanjutkan dengan penelusuran lebih mendalam. Langkah yang berikutnya yaitu mendesain perencanaan proyek. Dalam perencanaan proyek ini bersifat kolaboratif, artinya bahwa ada kerjasama antara peserta didik dan juga guru. Langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Dalam menyusun jadwal, bisa memakai contoh sebagai berikut, yaitu yang pertama menentukan durasi dari pengerjaan, yang kedua menentukan tenggat waktu pengerjaan, yang ketiga menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek, lalu yang keempat memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. Langkah yang keempat yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Dalam langkah ini, selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan oleh guru harus aktif untuk memonitor peserta didik. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar suasana tetap kondusif. Lalu langkah yang kelima adalah menguji hasil. Proyek yang telah diselesaikan oleh peserta didik akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberi umpan balik bagi peserta didik dan juga hasil kinerjanya juga bisa digunakan oleh guru untuk menyusun strategi untuk pembelajaran selanjutnya. Dan langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Jadi untuk mengevaluasi pengalaman ini bisa berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek.
saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kami membuat rencana untuk membangkitkan motivasi peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda. Yang pertama, Tania, yang merupakan siswa dengan kemampuan yang rendah dan juga keinginan untuk sukses yang rendah. Cara yang kami buat yaitu membangkitkan motivasi dalam diri Tania dengan menceritakan kehebatan dan juga kesuksesan dari tokoh-tokoh hebat. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri Tania. Yang ketiga, menggali minat dan bakat yang dimilikinya. Dan yang keempat, memberikan pemahaman kepada Tania tentang tujuan hidup. Samuel, siswa yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya dan juga memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Cara yang kami buat yaitu yang pertama, mencari tahu latar belakang keluarganya terkait dengan sikap perfeksionis yang dimilikinya. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada Samuel bahwa kegagalan bukanlah sebuah aib. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada Samuel bahwa dampak yang akan ia rasakan terhadap sikap perfeksionisnya. Dan yang keempat, menjelaskan kepada dirinya bahwa proses lebih penting daripada hasil. Berikutnya, Sandra, siswa yang banyak diam di kelas dan juga selalu meremehkan kemampuan dari teman-teman lainnya. Cara yang kami buat yaitu yang pertama, bertanya kepada Sandra alasan mengapa ia selalu meremehkan teman-temannya dan juga selalu diam di dalam kelas. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang lebih banyak interaksi antara peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga, memberikan refleksi pembelajaran dari kerja kelompok yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Dan yang keempat, memberikan wawasan terhadap pentingnya kerjasama dan juga saling mengapresiasi bersama lain di dalam kelas. Berikutnya Robert, siswa yang menunjukkan sedikit minatnya di sekolah dan ia tinggal bersama dengan bibinya. Rencana yang kami buat yaitu yang pertama, memberikan stimulus positif kepada Robert secara berulang-ulang untuk menumbuhkan minatnya. Yang kedua, memberikan penguatan kepada Robert tentang proses pembelajarannya. Yang ketiga, melakukan kunjungan rumah. Yang keempat, memberikan motivasi secara kontinuitas. Yang kelima, menumbuhkan minat belajar. Yang keenam, bekerja sama dengan keluarga Robert untuk proaktif satu sama lain. Dan yang ketujuh, guru wali kelas dan guru BK selalu monitoring perkembangan Robert. Demikian diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.